Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Psikologi Bencana kelas B. Kami akan mempresentasikan mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Adapun adalah nama-nama anggota kami, yaitu dimulai dari Anissa Safitri dengan NIM 20070150153, kemudian ada Esam SAP Abdul Wahid Muhammad dengan NIM 200701501005, kemudian saya sendiri Vira Rahmadiani 200701500031 dan Widya Riandini dengan NIM 200701501141. Nah, untuk mengefisienkan waktu, maka akan langsung memulai materinya. Pertama, mengenai apa sih itu mitigasi bencana? Nah, penjelasannya bahwa di Indonesia itu sebagian besar bencana yang terjadi berkaitan dengan proses geologi seperti gempa bumi. Jadi Indonesia itu rawan terjadi gempa bumi karena berada dalam posisi ring of fire. Juga ada data yang menunjukkan kalau Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia. Nah, gempa bumi ini bisa menimbulkan banyak kerugian, seperti menimbulkan banyaknya korban, kemudian ratusan ribu rumah rusak, fasilitas umum dan pendidikan juga rusak. Nah, gempa bumi ini mengakibatkan masyarakat itu panik dan cemas. Salah satu penyebab masyarakat tidak siap dalam menghadapi bencana adalah kurangnya edukasi tentang mitigasi bencana kepada masyarakat. Padahal mitigasi bencana yang dilakukan sejak dini itu kepada masyarakat penting dilakukan karena bisa membentuk kesiapsiagaannya masyarakat dalam menghadapi bencana. Nah, mitigasi bencana itu bisa didefinisikan sebagai kepada yang merujuk pada semua tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana sebelum bencana terjadi, termasuk persiapannya dan tindakan untuk mengurangi resiko terkait bahaya buatan manusia dan bencana alam yang diketahui, serta juga mengetahui proses perencanaan bencana. Nah, dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana juga menjelaskan bahwa mitigasi bencana itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, tujuannya mitigasi bencana ini untuk meningkatkan kesiapsiagaannya masyarakat untuk mengurangi bahaya dalam jangka panjang, kemudian mengurangi jumlah korban dan menerapkan semaksimal mungkin untuk meminimalkan dampak. Kemudian selanjutnya akan membahas mengenai tahap mitigasi bencana yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait tahap mitigasi bencana. Jadi, tahap dari mitigasi bencana ini terdiri atas 3. Yang pertama itu dilakukan sebelum terjadinya bencana, kemudian saat terjadinya bencana, dan setelah terjadinya bencana. Nah, di tahap pertama, itu dilakukan sebelum terjadinya bencana meliputi tindakan pencegahan dan persiapan. Jadi mencakup jalur evakuasi, kemudian lahan sementara, perencanaan fungsi lahan secara rasional, dan penghijauan. Nah, di tahap kedua, pada pendidikan mitigasi bencana, itu pada tahap kedua, pendidikan mitigasi bencana itu terkait ketika bencana terjadi. Nah, seperti upaya menyelamatkan diri, kemudian mengatur atau mengkondisikan psikologis masing-masing. Nah, pada tahap terakhir meliputi upaya yang dilakukan pasca bencana terjadi, seperti evaluasi, kemudian mitigasi peringatan dini. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, untuk
materi selanjutnya yaitu metode mitigasi bencana. Edukasi dan demonstrasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi edukasi. Nah, pendidikan bencana bertujuan untuk memberikan langkah perlindungan dan pembelajaran terkait dampak dari bencana. Nah, pengurangan risiko bencana dan pendidikan pencegahan dibentuk untuk membangun keselamatan masyarakat. Pendidikan bencana ini merupakan solusi yang diberikan untuk mengurangi dampak bencana dan membiasakan masyarakat untuk tanggap dan sigap ketika bencana terjadi. Nah, hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat sebagai upaya untuk mencegah masalah bencana dan menghindari kemungkinan masalah yang terjadi pasca bencana. Nah, di sini terdapat 6 model pembelajaran mitigasi bencana. 6 alur dari model pembelajaran mitigasi bencana. Yang pertama yaitu persiapan sebelum bencana terjadi. Yang kedua, menilai tingkat bahaya bencana. Yang ketiga, penanggulangan bencana meliputi penyelamatan, rehabilitasi, dan relokasi. Yang keempat, pemberian pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berperilaku dalam mencegah terjadinya bencana. Yang kelima, pendeteksian dan antisipasi bencana, serta yang terakhir adalah sosialisasi. Nah, pembelajaran kebencanaan ini hendaknya dibuat dalam 3 aspek dari penilaian mitigasi bencana, yaitu meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, biasanya sebaiknya digunakan melalui model demonstrasi. Penggunaan metode demonstrasi ini dalam pembelajaran kebencanaan dapat meningkatkan daya pikir dalam mengenal, mengingat, dan evaluatif. Untuk penjelasan selanjutnya terkait demonstrasi akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Baik, terima kasih kesempatannya. Dan tentunya berafdol rasanya kalau kita mengetahui secara teori, tapi tidak mengetahui bagaimana sih demonstrasinya. Nah, apa sih itu demonstrasi? Jadi metode demonstrasi ini merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung ataupun menggunakan media. Setelah kegiatan pembelajaran kebencanaan dilakukan, maka dapat dilanjutkan dengan demonstrasi tindakan mitigasi bencana untuk tahap-tahap yang telah disebutkan sebelumnya, tahap sebelum bencana atau prabencana, tahap bencana, dan tahap pasca bencana. Dalam hal ini bencananya tentu saja tentang bencana gempa bumi. Kemudian bisa di... Oke, tahap demonstrasi bencana, demonstrasi tindakan mitigasi tahap prabencana ini yaitu memastikan bahwa struktur dan letak rumah itu terhindar dari bahaya-bahaya bencana gempa bumi, mengenali rumah dan tempat bekerja, pengaturan benda yang masanya berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah rumah, menyiapkan kotak P3K, senter, lampu, baterai, radio, handphone, dan alat-alat komunikasi lainnya. Makanan tentunya, suplemen, dan air. Menyiapkan dokumen-dokumen penting untuk diselamatkan ketika terjadi bencana dalam satu wadah atau tas. Kemudian menyiapkan jalur atau peta evakuasi dan penyelamatan diri untuk menyiapkan diri di tempat pengungsian. Kemudian selanjutnya demonstrasi tindakan pada tahap bencana. Nah, demonstrasi tindakan pada tahap bencana yaitu simulasi melindungi badan dan kepala dari tentunya reruntuhan bangunan, mencari tempat yang paling aman dari reruntuhan atau area terbuka, menghindar dari bangunan yang ada di sekitar seperti gedung, tiang listrik, pohon, kemudian perhatikan tentunya tempat berpijak karena ketika gempa lempeng-lempeng di tempat berpijak itu menjadi rentan terhadap resiko-resiko kecelakaan yang terjadi pada saat bencana. Kemudian selanjutnya itu demonstrasi tindakan pasca bencana. Demonstrasi tindakan pasca bencana ini yaitu simulasi keluar dari bangunan dengan tertib. Jadi kita mensimulasikan bagaimana sih bisa keluar dengan tertib dari satu bangunan. Kemudian menghindari penggunaan tangga berjalan atau lift. Ketika panik kan kita biasa selalu mencari jalan tercepat. Nah, hindari penggunaan
tangga berjalan ini. Kemudian tentu saya gunakan tangga biasa. Periksa siapa saja sih yang terluka. Telepon, periksa fasilitas-fasilitas komunikasi seperti telepon, atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah. Periksa lingkungan sekitar. Periksa apabila terjadi kebakaran, kebocoran gas, hubungan arus pendek listrik, aliran dan pipa air. Hal-hal yang membahayakan seperti listrik, api, dan jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena kemungkinan masih terdapat reruntuhan. Itu bisa dilihat, ini daftar pustaka yang kami susun untuk menyusun materi mengenai mitigasi bencana ini. Sekian dari kami, terima kasih atensinya teman-teman, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.